Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggar Ganes Madya, NPM 19734018. Di sini saya akan melaksanakan praktikum tentang difusi. Sebelumnya, difusi atau pembaruan adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada kedua larutan tersebut disebut gradien konsentrasi. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum tentang difusi. Bahan yang saya gunakan adalah pewarna makanan. Kita celupkan pewarna makanan dan lihat apa yang terjadi. Proses difusi pada bahan tersebut sudah mulai terjadi dan proses pelarutannya agak sedikit lambat. Berikutnya kita masukkan bahan pewarna makanan tersebut dan kita bantu dengan cara pengadukan. Maka yang terjadi, kelarutan pada bahan pewarna makanan tersebut akan lebih cepat terjadi dengan cara bantuan pengadukan. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Difusi yang paling sering terjadi adalah difusi molekuler. Difusi ini terjadi jika terbentuk perpindahan dari sebuah lapisan atau layer molekul yang diam dari solid atau fluida. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Yang kedua, ketebalan membran. Semakin tebal membran, maka semakin lambat kecepatan difusi. Yang ketiga, luas suatu area. Semakin besar luas area, maka semakin cepat kecepatan difusinya. Yang keempat, jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, maka semakin lambat kecepatan difusinya. Yang terakhir, suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapat energi untuk bergerak dengan cepat, maka semakin cepat pula difusinya terjadi. Kecepatan difusi ditentukan oleh jumlah zat yang tersedia, kecepatan gerak kinetik, dan jumlah celah pada membran sel. Difusi sederhana ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui celah pada lapisan lipid ganda, khususnya jika bahan berdifusi terlarut lipid. Kedua, melalui saluran licin pada beberapa protein transport. Tekanan osmotik merupakan sifat koligatif, yang berarti bahwa sifat ini bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada sifat zat terlarut itu sendiri. Difusi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, difusi umumnya terjadi saat sel ingin mengambil molekul atau nutrisi yang tidak berpolar atau berkutub atau disebut hidrofobik. Molekul bisa langsung berdifusi ke dalam membran plasma yang terbuat dari fosfolipid. Difusi yang seperti ini tidak membutuhkan energi atau adenosin trifosfat. Dan selanjutnya, difusi khusus terjadi saat sel ingin mengambil molekul atau nutrisi yang berpolar atau hidrofilik dan ion. Sekian praktikum tentang difusi dari saya dan contoh terjadinya peristiwa difusi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.